Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di kabar terkini dengan saya Afrizal Simatupang yang akan menemani Anda pada pagi hari ini. Pemirsa, hangatnya berita mengenai inkonstitusional lingkup politik dikaitkan dengan sejarah revolusi yang dianggap sebagai awal penormalan tindakan inkonstitusional. Revolusi Nasional Indonesia, masa di mana bangsa ini memperjuangkan kemerdekaan secara utuh, mulai dari dasar negara sampai dengan penguatan diplomasi terjadi pada masa ini. Namun, penetapan sistem pemerintahan dan asas yang tidak sesuai dengan pengaplikasiannya menimbulkan perbincangan. Saat ini, tim kabar terkini mengumpulkan berbagai pendapat dari sejumlah orang yang benar-benar memahaminya maupun yang memahami secara dasar. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada beberapa rekan saya. Baik, bersama dengan saya Sufina Java Fadila dan di sebelah saya sudah ada narasumber. Boleh perkenalkan Kak, namanya siapa, dari fakultas dan universitas mana? Ya, perkenalkan, nama saya Gratia, saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Oke, baik, langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Apa sih yang Kakak ketahui soal masa revolusi Indonesia? Jadi yang kakak ketahui ya, menurut kakak Revolusi Nasional Indonesia itu, di mana Revolusi Nasional Indonesia itu kan terjadi pada tahun 1945, yang dimana Indonesia itu baru merdeka. Nah, sebenarnya Indonesia itu sebenarnya belum benar-benar merdeka karena Belanda itu merasa Indonesia masih di dalam daerah jajahannya, jadi Belanda belum menerima. Jadi di dalam tahun 1945 itu, setelah Revolusi Nasional, adalah berbagai konflik bersenjata yang terjadi dan juga perbedaan atau pertikaian diplomasi antara Indonesia yang baru yang merdeka itu dengan negara Belanda. Nah, Revolusi Nasional itu kalau tidak salah itu terjadi selama 4 tahun dari tahun 1945 sampai 1949 yang dimulai setelah Soekarno, Presiden Republik Indonesia pada saat itu mendeklarasikan Reformasi Indonesia 17 Agustus 1945. Boleh perkenalkan Kak, namanya siapa, dari fakultas dan universitas mana? Nama saya Anggela Tarigan dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Oke, langsung ke pertanyaannya ya Kak. Apa sih yang Kakak ketahui soal kondisi politik Indonesia, politik luar negeri Indonesia pada saat itu? Pada saat itu kondisi politik luar negeri Indonesia bisa dikatakan cukup kompleks ya, di mana Indonesia masih berusaha untuk mendapatkan pengakuan secara internasional. Jadi di masa itu masih beberapa negara yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, India, dan beberapa negara Asia lainnya. Sementara beberapa negara lain itu masih menjalin hubungan baik dengan Belanda. Jadi pada masa itu Indonesia lagi aktif untuk berdiplomasi gitu secara internasional. Jadi biar mendapatkan pengakuan dan menjadi salah satu anggota PBB pada masa itu. Itu aja sih. Boleh perkenalkan Kak, namanya siapa, dari fakultas dan universitas mana? Perkenalkan, nama saya Romasta Purba dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Oke, baik, langsung ke pertanyaannya ya Kak. Nah, menurut Kakak, apakah penetapan tentang politik luar negeri bebas aktif yang diterapkan Indonesia pada saat itu menjadi pilihan yang tepat? Untuk penetapan politik luar negeri bebas aktif pada masa itu sudah tepat atau belum, sebenarnya tergantung pada situasi suatu negara yang ingin dijalin kerjasamanya ya. Apabila situasi dan kondisinya memungkinkan, mungkin bisa dijalin, namun apabila tidak memungkinkan, sebaiknya tidak usah dibuat. Karena berdasarkan pengertiannya sendiri, bebas itu artinya Indonesia bebas dari campur tangan untuk mengurusi permasalahan yang ada di suatu negara, namun dia tetap aktif, yang artinya dia tetap bisa menjalin kerjasama dengan negara tersebut. Jadi bisa ditetapkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat itu. Perkenalkan Kak, namanya siapa, dari fakultas dan universitas mana? Perkenalkan, saya Gresa Natania Sipayung dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Oke, langsung ke pertanyaannya ya Kak. Nah, ada yang berpendapat nih Kak, bahwa apabila Indonesia pada saat itu berpihak pada salah satu pihak, Indonesia akan lebih mudah untuk berkembang karena ada negara yang menaunginya. Apakah menurut Kakak hal itu benar? Jadi sebenarnya keberpihakan terhadap negara lain perlu kita lihat dari dua aspek, di mana dua aspek tersebut, yang pertama aspek positif dan aspek negatif. Aspek positifnya, ketika negara melakukan keberpihakan terhadap negara lain, maka dapat mempengaruhi atau memberikan kemajuan dalam sisi ekonomi, sosial, dan pertahanan suatu negara. Namun perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara berkedaulatan, yang artinya dalam berbagai aspek Indonesia terkadang lebih condong untuk memilih kebijakan ataupun
hukum-hukum yang berlaku dalam negara Indonesia itu sendiri, sehingga perlu ada pertimbangan-pertimbangan lebih jauh mengenai dampak apa yang akan timbul dari keberpihakan negara tersebut. Apakah dampak yang diberikan adalah dampak positif ataupun negatif? Mungkin itu aja. Oke, baik, terima kasih ya Kak. Saya di sini bersama dengan Sufina Jangko Fadila. Di sebelah saya sudah ada narasumber. Boleh perkenalkan Bang, namanya siapa, dari fakultas dan universitas mana? Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kevin Siaan dari jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi S1 kampus Universitas Sumatera Utara. Oke, baik. Izin menanya beberapa pertanyaan ya Bang. Oke. Abang tahu nggak sih apa sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia pada saat masa revolusi? Kalau dari abang, saya rasa demokrasi. Menurut abang ya? Menurut Abang, sistem pemerintahan yang diambil saat itu merupakan sistem pemerintahan yang tepat atau tidak? Gimana ya, ada tepatnya ada tidak, kenapa, karena tidak berdasarkan secara pemilu ya, seperti sekarang pemilu itu udah berdasarkan hukum. Kenapa? Karena zaman paling itu, zaman Soekarno itu pemilihannya memang benar dari rakyat, tapi tidak secara formal gitu, secara formal yang dimana ada pemilu atau pemilihan apalah bahasa yang lain, pokoknya itu pemilihan yang dimana secara formal ada hukumnya dan ditetapkan seluruh Indonesia, langsung seluruh Indonesia gitu. Nah, menurut Abang, tadi kan udah ada nih, ada yang tepat, ada yang tidak. Benar. Nah, kalau menurut Abang, apa sih sistem pemerintahan yang benar-benar efektif pada zaman itu? Iya, seharusnya itu ya seperti sekarang ini pemilu, tapi mungkin nggak tahu ya di tahun 45 tidak kepikiran sampai saat mungkin nggak tahu ya. Tapi pada akhirnya kembali lagi pemilihan mereka pilih itu ada dari rakyat juga, bukan dari pihak-pihak tertentu seperti yang punya jabatan tinggi atau apa segala macam, tapi kembali lagi tetap pada rakyat ya, sama saja seperti pemilu juga pada akhirnya, tapi tidak secara merata secara seluruh Indonesia gitu, hanya di sekitaran situ saja gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau misalnya di zaman itu suatu hal yang wajar karena memang Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaannya ya. Benar, dan butuh sekali. Kenapa? Karena sudah lama banget kita dijajah sama Belanda ya, kalau salah 45 itu sudah sampai 300 tahun lebih, jadi kita benar-benar harus merdeka pada saat itu juga. Oke, terima kasih sebelumnya ya Bang, sudah berpartisipasi. Iya. Alvin Nugraha, di sini saya bersama salah satu narasumber dari Fakultas FISIP. Sebelum itu boleh perkenalkan diri Bang? Halo, nama aku Muhammad Habib, bisa dipanggil Habib. Aku mahasiswa Prodi Ilmu Politik jurusan FISIP, jurusan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Langsung aja kita ke pertanyaannya Bang. Jadi apa yang Abang ketahui mengenai masa revolusi itu sih Bang? Nah, setahu aku mengenai masa revolusi itu kan di periode 45 sampai 49 tuh. Jadi tahun 1945 itu kan Indonesia baru merdeka. Jadi pada saat itu banyaklah kegiatan pemerintahan itu yang belum optimal sebenarnya. Jadi seperti tentara, organisasi dan lain sebagainya itu kan belum optimal gitu, karena masih semangatnya juga berjuang berbasis kedaerahan. Walaupun sudah berjuang berbasis nasionalisme secara perjuangan, akan tetapi secara sah tentang militer, tentang organisasi di Indonesia pada saat itu belum stabil. Jadi pada saat itu terjadi gejolak-gejolak politik, banyak pemberontakan, dan juga pada saat itu terjadi agresi militer Belanda 1 sama Belanda 2. Oke. Terus Bang, sistem apa yang pemerintahan yang dianut pada masa itu ya Bang? Nah, pada saat itu Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik, akan tetapi pada saat itu karena secara de jure waktu itu Indonesia belum sah sebagai bentuk republik, secara de jure Indonesia baru sah sebagai Republik Indonesia itu pada tahun 49. Nah, itu pun pada saat itu ada pemerintahan yang namanya RISKAN, Republik Indonesia Serikat. Jadi pada saat itu Republik Parlementer. Terus menurut Abang, apakah keputusan untuk mengambil sistem pemerintahan tersebut adalah keputusan yang tepat? Nah, pada saat itu saya rasa untuk keoptimalan negara pada saat itu yang belum stabil, sah-sah saja, karena pada saat itu negara belum optimal untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan kan. Jadi pada saat itu masih memiliki hubungan dengan Belanda, belum bisa berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa. Jadi pada saat itu pemerintahan Republik Indonesia Serikat itu sebenarnya sah, karena de jure juga sesuai KMB itu
pemerintahannya sah yaitu RIS, akan tetapi pada prakteknya dan etikanya itu kurang optimal lah, karena pada saat itu menggunakan parlementer dan itu tidak optimal menurut saya. Oke bang. Pada masa itu bang, asas yang dipakai kan demokrasi. Namun pengaplikasiannya tidak sangat efektif. Salah satunya ialah pemilihan Soekarno yang tidak berdasarkan pemilu. Apa pendapat abang mengenai hal tersebut? Nah, maka yang saya, seperti statement-statement yang saya sebutkan tadi, itu dikarenakan kondisi dan situasi negara. Karena pada saat itu untuk melaksanakan pemilu masih susah, karena pada saat itu kita masih berhubungan dengan Belanda, negara kita belum siap sebagai sebuah negara, itu sih. Oke, terima kasih banyak ya bang. Sama-sama. Bersama dengan saya di sini Sufina Jahwa Fadila, di sebelah saya sudah ada narasumber. Boleh perkenalkan Kak, namanya siapa, dari fakultas dan universitas mana? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama aku Raisya Suraya, biasa dipanggil Raya, dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, dari Fakultas FISIP. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Apa sih yang Kakak ketahui soal masa revolusi Indonesia Kak? Nah, seperti yang aku ketahui ya, kalau misalnya masa revolusi di Indonesia ini kayak pada masa revolusi ini itu tuh merupakan periode konflik bersenjata antara perlawanan antara Republik Indonesia kepada para penjajah Belanda. Nah, itu tuh kayak berupa konflik bersenjata, terus perlawanan ideologi, pokoknya konflik lah intinya pada masa revolusi antara Republik Indonesia dengan penjajahan Belanda. Oke, pertanyaan kedua nih Kak. Apa sih yang Kakak ketahui soal sistem pemerintahan Indonesia yang saat itu, yang dianut pada saat itu? Nah, pada masa revolusi, sistem yang dianut pada masa revolusi itu ada sistem demokrasi. Nah, yang mana demokrasi pada masa revolusi ini terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Terus pada masa ini demokrasi itu diwujudkan oleh DPR, yang mana itu tuh dipilih oleh rakyat. Nah, gitu. Oke, pertanyaan ketiga nih Kak. Menurut Kakak, apakah pengambilan keputusan tentang sistem pemerintahan demokrasi itu udah tepat atau belum Kak? Nah, menurut aku sistem pemerintahan demokrasi pada masa revolusi itu sudah tepat karena sesuai dengan asas kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Yang mana demokrasi ini dianggap sebagai pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi keragaman masyarakat serta berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional. Oke, boleh perkenalkan Pak, namanya siapa dan saat ini Bapak bekerja atau kegiatannya sehari-hari sebagai apa? Terima kasih anakku sayang. Bapak namanya Dr. Angus Indra Muda MAP. Bapak dosen di Fisipol Universitas Medan Area. Menjabat sekarang sebagai Kaprodi Administrasi Publik. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya Pak karena udah mau bantu kami. Oh iyalah, anak-anak Bapak kan harus dibantu. Oke, saya langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Nah, apa sih yang Bapak ketahui mengenai masa revolusi Pak? Revolusi itu pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 1965. Kalau secara pengertiannya, apa itu revolusi? Itu revolusi merupakan perubahan yang terjadi secara cepat. Cepat kemudian menyeluruh. Ketika itu, apa tujuan daripada gerakan 30 September yang melakukan revolusi itu? Ingin merubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Tapi gagal. Kemudian pada tanggal 1 Oktobernya kita peringatilah dengan yang namanya Hari Kesaktian Pancasila. Gitu. Oke, nah pertanyaan kedua nih Pak. Saat itu kan Indonesia sedang berusaha untuk tidak dijajah lagi nih Pak sama Belanda. Dan Soekarno itu berusaha memperkuat diplomasi Indonesia. Nah, saat itu politik yang diambil untuk luar negeri itu politik bebas aktif Pak. Menurut Bapak, apa sih pendapat Bapak tentang keputusan pengambilan politik bebas aktif ini Pak? Sebenarnya pengertian daripada politik bebas dan aktif itu, seperti yang tadi Bapak bilang, kita bebas. Ketika itu kan ada 2 blok. Perkembangan persenjataan di dunia dan itu pengelompokan dunia, yaitu yang namanya satu negara Eropa Timur dan negara Eropa Barat. Eropa Timur ini dengan kekuatan militernya namanya Fakta Warsawa. Sedangkan negara Eropa Barat itu pimpinan Amerika Serikat dipimpin, yaitu yang nama kekuatan militernya NATO. Tapi Indonesia di situ dia tidak mau memihak kepada ini, tapi dia memasuk kepada negara-negara non-blok.
Namun ketika itu apabila kita perhatikan kemana Indonesia yang lebih dekat adalah kepada ke Cina dan Uni Soviet yang berhaluan komunis. Nah disitulah masuk haluan ajaran-ajaran komunis itu. Dan dari ajaran-ajaran itu kemudian kita terjebak dengan berkembangnya kekuatan-kekuatan misalnya di bidang partai misalnya di situ. Kita kan ada di situ Partai Komunis Indonesia. Memang untuk mengimbanginya ada itu ABRI yang namanya itu Angkatan Bersenjata Indonesia. Sekarang kan tidak ada lagi, sekarang TNI kan. Nah TNI ke Angkatan Bersenjata Indonesia pada saat itu, inilah dia untuk mengimbangi PKI itu. Namun tetap PKI ini terus berkembang. Kemudian puncaknya adalah ketika mereka melakukan kudeta yang namanya revolusi. Ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Sebenarnya pada pengertiannya itu bebas dan aktif itu bagus itu. Tapi dalam pelaksanaannya di situ lebih condong kepada komunisnya itu. Jadi disimpulkan kalau misalnya politik bebas aktif saat itu tuh mengundang PKI untuk jadi lebih kuat gitu ya Pak? Bukan mengundang, memberikan mereka untuk berkembang. Karena ada namanya itu Nasakom. Nasakom itu kan nasional, agama, dan komunis. Tidak mungkin disatukan itu, kata Ahanda Sution. Macam mana menjatuhkan api, minyak, dan air kan gitu. Nasional, agama, dan komunis. Tidak mungkin disatukan. Jadi kalau agama, ya agama. Sedangkan komunis itu kan menolak adanya agama untuk menghilangkan kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. Itu dia yang kekeliruan daripada kalau Bapak melihatnya. Salah satu kekeliruannya itu, pada masa itu kan kita ada 3 zaman. Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi sekarang. Ketika itu masih Orde Lama. Dan setelah turunnya Soekarno, yaitu yang ditandai dengan keluarnya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Dimulailah babak baru dalam percaturan politik Indonesia yang namanya Orde Baru. Di bawah Soeharto. Gitu loh. Baik, sebelumnya makasih banyak ya Pak udah mau ngasih ilmu ke kami juga. Nah, makanya kalau kalian nanti kuliah di UMA, Bapak kasih ilmu yang lebih banyak lagi. Makasih banyak ya Pak. Mari. Di sini bersama saya dengan Sufina Java Fadila dan di sebelah saya sudah ada narasumber. Boleh perkenalkan Kak, namanya siapa dan dari fakultas mana? Ya. Perkenalkan, nama saya Jessica Batubara, saya dari Fakultas Pertanian USU. Oke, langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Nah, apa sih yang Kakak ketahui mengenai masa revolusi? Baik, yang saya ketahui tentang masa revolusi nasional itu yaitu di mana pahlawan-pahlawan kita, pahlawan revolusi itu sedang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mulai dari dibentuknya panitia BPUPKI hingga panitia PPKI dan lain-lain. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Nah, pada masa revolusi ini kan yang bentuk di pemerintahan yang dipilih itu adalah demokrasi. Namun pada masa itu Insinyur Soekarno tidak dipilih berdasarkan pemilu dan pemegang eksekutif sepenuhnya dipegang oleh Soekarno. Menurut pendapat Kakak apa sih yang menyimpang? Apakah itu menyimpang atau gimana gitu Kak? Ya, menurut saya karena pada masa itu mungkin karena masih sedikit orang-orang pintar di Indonesia. Jadi dan juga kan sempat dilakukan beberapa kali rapat ya kan waktu itu, dan juga kebetulan Insinyur Soekarno ini menjadi salah satu ketua di panitia PPKI. Jadi menurut saya waktu itu kenapa bisa jadi Soekarno yang jadi presiden mungkin berdasarkan hasil rapat. Jadi itu hasil kesepakatan bersama. Cuma emang kalau karena bentuk pemerintahan kita demokrasi mungkin itu sebenarnya salah. Cuma balik lagi mungkin karena pada saat itu mungkin Insinyur Soekarno yang paling memungkinkan untuk menjadi presiden Indonesia, dan juga mungkin berdasarkan hasil rapat atau berdasarkan hasil kesepakatan bersama Insinyur Soekarno yang menjadi presiden, jadi akhirnya Insinyur Soekarno yang jadi presiden. Tapi bagi saya sendiri mungkin karena bentuk pemerintahan kita demokrasi mungkin itu sebenarnya salah. Nah, itu kan menurut Kakak itu merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dianggap salah dan menyimpang gitu ya Kak. Apa sih yang pantas gitu, bentuk pemerintahan yang pantas ya untuk digunakan pada saat itu gitu Kak? Yang sesuai dengan misalnya kayak Soekarno itu mau memegang kekuasaan sepenuhnya, bentuk pemerintahan apa nih yang seharusnya dia bisa ambil saat itu? Mungkin karena waktu itu Insinyur Soekarno sepihak ya jadi presiden waktu itu.
Mungkin makanya itu sempat mau dibuat PKI juga ya, Partai Komunis Indonesia ya. Mungkin karena itulah mau dibuat itu. Cuma kan rakyat Indonesia nggak setuju dengan itu. Tapi menurut saya sendiri emang demokrasi yang paling cocok. Cuma emang dari Soekarnonya yang salah karena sepihak gitu jadi presiden. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau misalnya sempat ada beberapa bentuk pemerintahan seperti komunis yang mau diterapkan, namun dari pihak Soekarno, baik dari Soekarno maupun rakyatnya sendiri tidak menyetujui hal tersebut. Jadi demokrasi yang paling pantas, namun perlu seiring berjalannya dengan zaman tetap berkembang gitu ya demokrasi ini, Kak. Oke, sekian pertanyaannya, Kak. Makasih. Boleh nggak perkenalkan namanya siapa dan dari fakultas apa? Perkenalkan, namaku Hans dari Fakultas Ilmu Budaya. Mau nanya sedikit nih Bang, apa sih yang Abang tahu mengenai masa revolusi Indonesia? Yang ku tahu itu masa revolusi Indonesia itu terjadi setelah kemerdekaan Indonesia mungkin ya. Iya kan? Itu terjadi di era ketika Soekarno mulai memimpin, terus sampai mungkin ketika Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Nah, berikutnya nih Bang, pada masa itu bentuk pemerintahan yang ditetapkan adalah demokrasi. Namun pemerintahan eksekutif dipegang sepenuhnya oleh Soekarno dan pemilihan Soekarno tidak berdasarkan pemilu. Apa pendapat Abang mengenai hal tersebut? Pendapatku mungkin ya memang diangkatnya Soekarno sebagai pemimpin Indonesia pada saat itu memang bukan berdasarkan asas demokrasi kan, tapi kita lihat di situ Soekarno sebagai tokoh penting dalam memerdekakan Indonesia kan. Jadi mungkin pada saat itu ya memang bukan demokrasi secara keseluruhan secara Indonesia, tapi mungkin beberapa pemuda itu sudah melakukan namanya demokrasi. Mereka kan sepakat untuk memilih Soekarno sebagai pemimpin Indonesia pada saat itu, mungkin begitu ya. Oke Bang, menurut Abang apa bentuk pemerintahan yang seharusnya ditetapkan saat itu agar dapat berjalan dengan efektif meski dalam masa sulit dan berikan alasannya? Mungkin terbilang cukup efektif karena ya sampai sekarang Indonesia masih ada karena sistem pemerintahan begitu dari dulu kan. Dibilang juga efektif juga karena dulu kita mengambil sistem pemerintahan demokrasi memang karena kita nggak mau mengikut kiri kanan kan, kayak sistem pemerintahan yang liberal ataupun yang komunis. Kita kan memang tujuannya nggak mau seperti itu. Tujuan kita kan netral di situ. Jadi kayak ada sistem pemerintahan demokrasi yang dimana semua harus setuju begitu kan pemerintahannya. Jadi kayak dibilang efektif ya mungkin efektif lah karena kita sampai sekarang kan tetap memakai sistem demokrasi. Yang pertanyaan berikutnya nih Bang, apa sih yang Abang tahu mengenai masa revolusi nasional Indonesia? Ya seperti yang tadi ya, masa revolusi itu masa ketika kita sedang ya setelah pasca kemerdekaan yang dimana masih terjadi mungkin konflik-konflik lah sampai akhirnya Belanda mengakui kedaulatan kita sebagai negara. Terus apa yang Abang tahu tentang bagaimana kondisi politik luar negeri Indonesia pada saat itu? Setahuku di situ memang kondisi luar negeri politik kita memang tidak pala kuat lah ya. Cuman karena ya beberapa negara mendukung kemerdekaan kita, mungkin kita terdukung lah di sistem politik luar negeri kita. Ya memang nggak sebagus yang mungkin yang nggak pala bagus, cuman ya untuk masuk ke kancah internasional mungkin bisa. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang. Menurut Abang, apakah penetapan politik luar negeri bebas aktif menjadi pilihan yang tepat? Oh, ya tentu saja itu pilihan yang tepat bagi Indonesia pada saat itu ya, karena juga bagaimana bilang pada saat ya karena kondisi kita juga tidak bagus dan mungkin masih labil, belum stabil ya, mungkin pengambilan politik luar negeri bebas aktif mungkin yang jalan tepat mungkin lah ya mungkin efektif. Oke Bang, terima kasih ya sudah bersedia memberikan jawabannya. Bersama saya di sini Siti Najwa Fadilah, dan di samping saya sudah ada narasumber. Boleh perkenalkan Kak, namanya siapa, dari fakultas dan universitas mana? Oke, kenalin, nama aku Yuli Sari dari Fakultas Teknik, tepatnya itu Prodi Teknik Industri. Baik, langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Nah, apa sih yang Kakak percaya soal masa revolusi Indonesia?
Yang aku ketahui tentang masa revolusi Indonesia itu merupakan konflik bersenjata antara Indonesia dan negara Belanda. Dimana kan pada awalnya itu Indonesia baru merdeka nih pada tahun 1945. Nah, Belanda itu nggak mengakuin bahwasanya itu Indonesia merdeka. Maka dari itu Belanda ingin menguasai atau menjajah kembali bangsa Indonesia. Maka dari itu terjadilah peperangan antara Indonesia dan juga Belanda untuk mempertahankan Indonesia merdeka. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Nah, di masa revolusi Indonesia itu kan Indonesia mencoba memperkuat diplomasinya untuk membuat negara-negara lain mengakui kemerdekaan Indonesia tersebut Kak. Nah, apa sih yang Kakak ketahui soal diplomasi Indonesia saat itu atau politik luar negeri Indonesia? Yang aku ketahui tentang politik luar negeri Indonesia pada saat itu, di mana revolusi nasional Indonesia ini kan berlangsung 4 tahun. Nah, di samping itu semua kan terjadi nih ternyata antara dua negara adik kuasa, yaitu negara Amerika Serikat dan juga negara Uni Soviet itu terjadi selisih paham antara ideologi mereka. Nah, akibatnya itu muncul konflik dan timbullah peperangan yang dinamakan itu Perang Dingin. Di mana di antara kedua negara itu akan bersaing menentukan kekuatannya. Nah, di mana di antara kedua negara itu mereka itu di mana kedua negara itu melakukan persaingan atau perlombaan, di mana negara-negara lain itu harus turut serta dalam kegiatan peperangan mereka, di mana nanti negara Amerika Serikat itu disebut dengan negara Blok Timur dan negara Uni Soviet itu disebut dengan negara Blok Barat. Nah, karena Indonesia ini kan baru mengalami kemerdekaan. Nah, Indonesia itu masih bingung nih untuk menentukan politik luar negeri mereka. Dan kemudian Indonesia kan mengakui ideologi mereka itu ideologi Pancasila, di mana ideologinya itu turut serta atau bertanggung jawab dalam perdamaian dunia nih. Maka dari itu politik luar negeri Indonesia itu disebut dengan bebas aktif, di mana Indonesia itu turut dalam melaksanakan perdamaian dunia. Itu sedang apa tahu. Nah, pertanyaan yang ketiga nih Kak, apakah menurut Kakak penerapan politik luar negeri bebas aktif itu merupakan pilihan yang tepat bagi Indonesia? Menurut aku pilihan yang tepat ya bagi Indonesia, karena dengan Indonesia menerapkan politik bebas aktif itu akan berdampak positif bagi negara Indonesia sendiri. Di antaranya itu ikut melaksanakan perdamaian dunia, terus negara Indonesia ini tidak berpihak ke siapapun. Jadi Indonesia itu dapat melakukan kerjasama dari berbagai negara. Nah, ada pendapat nih Kak yang mengatakan bahwa apabila Indonesia berpihak di satu blok saat itu atau di satu negara saat itu akan lebih menguntungkan bagi Indonesia karena dinaungi oleh suatu negara gitu. Apakah menurut pendapat Kakak itu benar atau tidak? Kalau menurut aku sendiri itu nggak benar ya, karena kalau Indonesia itu berpihak kepada satu blok atau negara lain, pasti negara tersebut akan menuntut feedback nih dari negara Indonesia, dan selain itu juga pasti negara Indonesia itu akan berdampak negatif juga ya bagi Indonesia, karena kalau mereka berpihak kepada satu pihak atau ke negara yang lain, pasti akan membuat Indonesia nggak berkembang dan nggak berkembang dan banyak dampak hal negatif lain. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, di sini bersama saya dengan Sufina Java Fadila. Di samping saya sudah ada narasumber. Boleh Kak perkenalkan namanya siapa dan dari fakultas apa? Perkenalkan, nama Kakak Fadiani Sarap dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik atau Negara, Stambuk 2020. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Nah, apa sih yang Kakak ketahui tentang masa revolusi Indonesia? Ya mungkin revolusi itu artinya perubahan gitu ya secara mendasar dari Indonesia. Nah, yang mana kita tahu Indonesia itu kan awalnya itu kan dijajah oleh Belanda gitu. Nah, untuk menuju supaya bebas dari penjajahan itu, maka adanya revolusi atau perubahan secara besar-besaran menuju fase kemerdekaan Indonesia. Nah, yang saya tahu itu bahwasanya revolusi nasional itu kan perubahan besar dalam negara Indonesia gitu untuk melawan penjajahan Indonesia. Tadi kan sebelumnya bahwasannya untuk melawan penjajahan gitu. Nah, itu dimulai dengan yang setahu saya tuh konferensi Meja Bundar atau AKMB. Terus ada konferensi perjanjian Linggarjati
perjanjian apa ya? Renville gitu. Nah, untuk mencapai kemerdekaan dari Indonesia itu sendiri. Revolusi industri itu dimulai dari revolusi industri 1.0 sampai revolusi industri 4.0. Yang mana revolusi 4.0 yaitu penggabungan antara tren dunia industri digabungkan dengan teknologi yang ada. Oke. Kakak tahu nggak sih gimana kondisi diplomasi Indonesia pada saat itu atau politik luar negeri Indonesia pada saat itu? Yang saya tahu ketika apa sih? Soal politik luar negeri Indonesia saat itu tuh kondisinya kakak tahu nggak gimana? Pada saat itu kan masih dibilang masih awal kemerdekaan gitu. Jadi memang belum banyak negara yang mengakui posisi atau kedudukan Indonesia. Nah, namun di antara negara-negara yang menjadi teman dari negara Indonesia itu kan membantu Indonesia supaya memang diakui oleh negara-negara lain, terutama negara adidaya gitu. Sehingga kemerdekaan dari Indonesia itu pun bisa dikumandangkan atau memang diakui oleh negara-negara lainnya seperti itu. Nah, di sini tuh bosannya memang negara Indonesia sendiri untuk politiknya itu dikatakan memang belum stabil gitu, karena dari masa penjajahan gitu sampai awal kemerdekaan memang masih diperlukan suatu perbaikan struktur atau memang perbaikan dari kabinet-kabinet kerja dari Indonesia itu sendiri. Oke, baik. Nah, kan di masa revolusi itu politik luar negeri Indonesia yang diambil saat itu adalah politik bebas aktif. Karena pada saat itu Indonesia mau berhati-hati dengan blok-blok yang terjadi gitu, pertentangan blok yang terjadi antara blok barat dan blok timur. Apakah menurut kakak pengambilan mengenai politik bebas aktif itu adalah pengambilan yang tepat gitu? Yang saya ketahui itu menurut saya sudah cukup tepat, karena kan memang politik bebas aktif itu kan caranya Indonesia untuk memang bekerja sama dengan negara-negara lainnya gitu, untuk memang mendapatkan pengakuan dari hasil awal kemerdekaannya seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih karena mau berpartisipasi, Kak. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, berita hari ini mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Dengan saya, Hafizah Simatupang. Sampai jumpa.